Bagian 2. Seperti biasanya, hari ini pukul 2.30, saya menyiapkan berbagai materi siaran untuk jam 3 nanti. Tiba-tiba saja, handphone saya berdering, dan saya lihat nomor telepon Dania. Saya segera menjawab telepon Dania. Halo Dania, apa kabar? Halo juga Ifkar. Maaf, saya hanya rindu mendengarkan suaramu, jadi aku menelponmu sekarang, kata Dania. Aku menjawabnya sambil tersenyum. Ini bagaimana? Kan 30 menit lagi saya akan siaran. Dan kamu juga bisa mendengarkan suara saya sepuas-puasnya waktu saya siaran, kata saya. Iya benar, tapi saya ingin mendengarkan suaramu secara pribadi. Boleh kan? Tanya Dania. Iya tentu saja boleh, saya menjawabnya sambil terus tersenyum. Ifkar, saya ingin bertemu denganmu, kata Dania meminta. Kamu serius ingin bertemu dengan saya? Tanya saya. Iya, tentu saja saya serius. Memang saya terdengar tidak serius, kata Dania balik bertanya. Iya, tentu saja terdengar serius, hanya saya terkejut mendengarnya, karena saya sebenarnya juga ingin bertemu denganmu. Begitu jawab saya. Ah, benarkah kamu juga ingin bertemu dengan saya? Ini sangat mengejutkan, dan saya terima kasih karena kamu sudah bersedia untuk bertemu dengan saya, kata Dania. Oke, kalau begitu kita bertemu besok ya, jam 7 malam di pusat perbelanjaan Westlake Center. Dan besok saya telepon kamu sebelum kita bertemu. Begitu jawab saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa besok, Ifkar, kata Dania sebelum menutup teleponnya. Sudah pukul 2 lebih 55 menit, dan sudah waktunya saya masuk ruang siaran. Dalam siaran kali ini, saya akan membahas tentang pernyataan filsafat René Descartes, filsufur Prancis yang hidup tahun 1600-an. Pernyataan René Descartes yang sangat terkenal adalah, aku berpikir, maka aku ada. Tepat pukul 3, saya mulai menyapa pendengar setia Suara Hati FM 100. Selamat pagi, saya Ifkar Zulkarnain yang akan menemani Anda selama 2 jam sampai pukul 5 nanti. Dan hari ini kita akan dialog tentang pernyataan René Descartes, filsuf besar Prancis. René Descartes menyatakan, aku berpikir, maka aku ada. Pendengar Suara Hati, secara harfiah pernyataan ini bisa berarti bahwa keberadaan seorang ditentukan oleh pikirannya. Ketika seseorang berpikir, maka dia ada. Tetapi ketika dia tidak berpikir, maka dia tidak ada. Nah, menurut pendapat Anda, apakah pernyataan René Descartes ini masih relevan dengan kondisi saat ini? Baik pendengar Suara Hati, Anda dapat berbagi opini di nomor telepon studio kita bersama saya dan juga pendengar yang lainnya. Tiba-tiba ada seorang pendengar yang ingin bergabung dengan saya dan berbagi opini. Segera saya sapa. Selamat pagi, saya Ifkar. Dengan siapa saya berbicara? Kata saya menyapa. Selamat pagi Mas Ifkar dan pendengar Radio Suara Hati. Saya Rian, juga pendengar setia Radio Suara Hati. Saya ingin berbagi opini tentang pernyataan René Descartes yang menyatakan bahwa saya berpikir, maka aku ada. Mas Ifkar dan juga pendengar, menurut saya pernyataan Mr. René Descartes itu tidak berlaku dalam semua kondisi loh. Ada beberapa kondisi yang membuat pernyataan René Descartes itu tidak berlaku. Saya contohkan ya. Jadi kalau seorang anak yang lahir dari keluarga kaya, tentu saja tidak perlu berpikir macam-macam, karena segala sesuatu yang dibutuhkan untuk keeksisan dia atau keberadaan dia sudah tersedia. Apakah ada sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang kaya? Semua bisa didapatkan oleh orang kaya maupun keluarga-keluarga yang kaya, tanpa harus berpikir lebih lama lagi. Contoh lainnya, bagi mereka yang lahir sebagai keluarga dari kerajaan atau istana, tentu pernyataan René Descartes ini juga tidak berlaku, karena bagi keluarga kerajaan atau istana, tidak perlu berpikir keras untuk mendapatkan sesuatu atau untuk eksis. Tapi bagi yang lahir di keluarga miskin, pernyataan aku berpikir maka aku ada memang benar dan berlaku. Karena mereka harus berpikir keras untuk mendapatkan sesuatu atau untuk eksis. Kalau mereka tidak berpikir keras, maka mereka tidak akan ada. Jadi Mas Ifkar dan pendengar Suara Hati, pernyataan
René Descartes ini memang kadang masih relevan, kadang juga tidak. Tergantung kondisi. Jadi seperti itu pendapat saya, Mas Ifkar. Terima kasih dan selamat pagi. Demikian disampaikan Mas Rian ya, menceritakan tentang pendapatnya. Baik, terima kasih Mas Rian sudah berbagi informasi dengan saya. Dan saya lihat di monitor nama dan nomor seluler Pak Johan sudah nampak kembali. Ini berarti dia ingin berbagi opini. Segera saya sapa kembali Pak Johan. Selamat pagi Pak Johan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas, kata Pak Johan. Baik Pak Johan, silakan monggo berbagi opininya. Kemudian Pak Johan mulai bercerita. Jadi Mas Ifkar, menurut saya, pernyataan René Descartes itu memang benar dan berlaku dalam segala kondisi. Termasuk mereka yang lahir di keluarga kaya dan juga keluarga kerajaan atau keluarga istana. Juga berlaku pernyataan itu. Kalau tadi Mas Rian bercerita bahwa mereka yang lahir di keluarga kaya atau kerajaan, ini tidak berlaku. Begitu ya katanya Mas Rian tadi. Karena keluarga kerajaan atau keluarga kaya itu bisa melakukan apa saja tanpa berpikir keras. Nah, kalau saya pikir Mas Ifkar, tidak seperti itu. Karena orang kaya maupun keluarga kerajaan tetap harus berpikir keras. Contohnya, kalau keluarga kerajaan itu harus berpikir keras bagaimana memajukan kerajaan, memakmurkan masyarakat, dan berpikir kepentingan umum lainnya. Demikian juga orang kaya atau keluarga orang kaya tetap harus berpikir bagaimana menjaga kekayaannya dan bagaimana mewariskan kekayaannya kepada keluarganya dengan benar. Jadi, bagaimanapun kondisinya, kita tetap harus berpikir supaya kita ada atau eksis. Memang manusia itu dilahirkan untuk berpikir. Kalau tidak berpikir, ya sama dengan orang mati, orang gila. Orang mati dan orang gila sudah tidak berpikir lagi. Itu opini saya, Mas Ifkar, tentang pernyataan René Descartes, aku berpikir maka aku ada. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi. Demikian kata Pak Johan menyelesaikan opininya di ujung telepon. Baik, terima kasih Pak Johan dan pendengar Suara Hati FM 100, Anda masih bisa berdialog, berbagi opini dengan saya tentang pernyataan René Descartes, aku berpikir maka aku ada. Dan nampaknya ada pendengar yang ingin berbagi opini, yang juga sudah tersambung dengan telepon. Langsung saya sapa. Selamat pagi, dengan siapa saya berbicara? Selamat pagi Mas Ifkar, saya Dania, pendengar setia Mas Ifkar dan juga pendengar setia Radio Suara Hati. Saya ingin berbagi opini. Demikian kata Dania sambil tersenyum. Dania, oke. Silakan ceritakan opini Anda. Baik, terima kasih Mas Ifkar. Saya setuju dengan pendapat Pak Johan tadi ya, bahwa pernyataan René Descartes, aku berpikir maka aku ada, memang tetap relevan dalam setiap kondisi. Kita lahir ke dunia ini dibekali dengan pikiran, kan? Dan pikiran ini memang digunakan untuk berpikir menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita miliki. Mas Ifkar dan pendengar setia Radio Suara Hati tentu masih ingat dialog kita beberapa hari yang lalu tentang hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak berkualitas. Jadi kita berpikir untuk menyelesaikan semua masalah atau ujian. Banyak masalah membuat kita lebih banyak lagi berpikir, dan banyak berpikir akan membuat kita lebih eksis di dalam kehidupan ini. Jadi sebenarnya memang sangat benar pernyataan René Descartes itu ya. Aku berpikir maka aku ada. Dan lebih banyak berpikir akan membuat kita lebih eksis. Begitu juga sebaliknya. Tidak berpikir akan membuat kita tidak pernah ada atau tidak pernah eksis. Demikian opini yang disampaikan Dania. Dan dialog dengan pendengar Radio Suara Hati terus berlangsung sampai pukul 5 pagi. Pagi ini cukup banyak pendengar Suara Hati yang berbagi opini. Ada yang sepakat tentang pernyataan René Descartes, ada juga yang tidak sepakat. Tapi yang paling penting, semua opini atau argumen diceritakan dengan argumen yang mempunyai dasar. Ada juga yang menguatkan dengan berbagai informasi tentang kehidupan Mr. René Descartes. Secara umum, opini ini mereka sangat beragam dan mewakili kultur sosial masyarakat kita ini yang sangat egaliter. Meski demikian, ada satu pendapat yang menarik yang diceritakan oleh Mas Nur yang bercerita bahwa René Descartes berasal dari Prancis. Artinya secara kultur budaya dan sosial geografis sangatlah jauh dari kita yang ada di kota ini. Kita juga tidak kenal dengan René Descartes, dan kalau kita ingin belajar, tidak perlu belajar kepada orang yang sangat jauh dari kita. Kita bisa belajar dari orang yang dekat dengan kita. Contohnya,
Kita bisa belajar dari keteladanan orang di sekitar kita. Bisa belajar kepada bapak kita, bisa belajar kepada ibu kita, saudara-saudara tua kita, dan dari mereka ini banyak hal yang sangat baik yang bisa jadi pelajaran untuk kita. Opini Mas Nur ini mendapat respon dari pendengar yang lain, diantaranya dari Mbak Eva. Mbak Eva ini bercerita bahwa dekat itu tidak dapat diklasifikasikan hanya kedekatan fisik, tapi ada klasifikasi atau keragaman kedekatan. Seperti yang diceritakan Mas Nur, René Descartes jauh secara kultur sosial geografis, tapi René Descartes juga dekat secara emosional dan psikologi dengan masyarakat kota ini yang belajar filsafat. Jadi kita tidak bisa membatasi kedekatan itu hanya dengan ukuran fisik. Kedekatan kita dengan seseorang juga bisa diukur dengan ukuran emosional dan psikologi. Opini Mbak Eva ini sangat menarik dan menambah sudut pandang kita, karena ternyata sangat banyak jenis kedekatan, tidak hanya kedekatan fisik, tapi banyak jenis kedekatan lainnya. Ada kedekatan emosional psikologi, jadi ketika kita berada jauh dengan orang yang kita cintai atau kita sayangi, maka yang sedang terjadi adalah kedekatan emosional psikologi. Ada kedekatan politik. Ketika kita punya tujuan yang sama untuk memajukan kota ini, maka yang sebenarnya terjadi adalah kedekatan politik. Meskipun kita berbeda partai politik di kota ini. Ada kedekatan kultur budaya. Ketika ini memilih kota lain yang ada di luar negeri sebagai sister city, tentu ada kedekatan kultur budaya di dua kota ini. Kedekatan itu bisa dari semua aspek kultur budaya atau sebagian dari aspek kultur budaya. Bisa juga dua kota ini punya kedekatan atau kesamaan visi dan misi membangun kota. Dan masih banyak lagi kedekatan-kedekatan yang lainnya. Beragam opini dan argumentasi inilah yang membuat saya senang berada di Radio Suara.